Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwan Juniarsana, NIM 230731100022. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perkawinan Hindu. Yang pertama, dimensi dan sumber hukum perkawinan. Perkawinan dalam hukum Hindu bukan sekedar penyatuan dua individu, melainkan sebuah perikatan multidimensional yang meliputi aspek perdata, hak dan kewajiban hukum negara. Agama penyatuan spiritual, adat keharmonisan masyarakat dan keluarga, penyatuan garis keturunan. Landasan hukumnya berpajak pada 5 pilar utama yang saling melengkapi, yaitu Suruti Wahyu tertinggi dalam kitab suci Weda. 2. Semerti kodifikasi hukum seperti Manadewa Dharma Sastra. 3. Ada cara hukum adat tempat yang diterima masyarakat. Sila terlanda dari orang-orang suci atau sulinggih. Atma stuti, keputusan batin dan rasa keadilan melalui majelis parisade. 3. Tujuan mulia dan kriteria pemilih pasangan. Perkawinan merupakan instrumen untuk menebus hutang spiritual Trirene dengan tujuan utama Dhamma Sempati, melaksanakan kewajiban agama bersama sebagai mitra spiritual. 2. Praja melahirkan keturunan yang saputra untuk menyelamatkan leluhur dan meneruskan garis keluarga. 3. Rati menikmati kebahagiaan emosional dan seksual yang harmonis di jalan Dharma. Dalam memilih pasangan, Hindu memberikan pedoman ketat untuk menghindari petaka, termasuk larangan perkawinan sedarah, gamya, gemana, dan ajaran menghindari keluarga yang mengabaikan Weda, tidak memiliki keturunan laki-laki atau memiliki riwayat penyakit genetik dan kejiwaan yang parah. Next. Tradisi syarat sah spiritual dan adat. Terdapat 8 wajah tradisi perkawinan melalui dari dianjurkan seperti Dharmana dan Daiwa, hingga yang dilarang keras seperti raksasa, pemaksaan dan paisce. Di Bali berkembang juga tradisi Padegelahang, di mana pria dan wanita sama-sama menyandang status purusa ahli waris untuk menyelamatkan garis keturunan tanpa memutus ikatan keluarga asal. Kebahasaan perkawinan ditentukan oleh, yaitu syarat spiritual mengucapkan mantra sebagai penyatu vibrasi jiwa, dan ritual saputa padi tujuan langkah melindungi api suci sebagai janji setia seumur hidup. 2. Syarat adat Tri Upaksasi. Syarat adat Tri Upasaksi, kehadiran saksi Tuhan Dewa Saksi, saksi alam bahwa Buddha saksi, dan saksi nyata dari masyarakat kerabat manusia saksi. Swadharma, kewajiban dan pengelolaan harta. Setiap pasangan memiliki kewajiban swadharma yang spesifik untuk menjaga keharmonisan,
yaitu suami bertindak sebagai pelindung, pemberian nafkah sesuai kemampuan dan pendidikan moral bagi anak-anaknya. 2. Istri menjadi manajer rumah tangga yang cerdas, menjaga kesetiaan yang tak tergoyahkan, serta membawa aura positif dalam keluarga. Mengenai harta dikenal konsep Saridiana, yaitu harta pemberian saat upacara yang dijadikan hak mutlak istri. Selain itu, terdapat pembagian harta dalam adat Bali seperti jiwa dana atau bekal dari orang tua, guna kaya, harta bersama, mian atau warisan leluhur, dan sekaya atau hasil kerja sendiri sebelum kawin. Realitis, canaan, dan kesimpulan. Secara filosofis, Hindu menolak penceraian karena hubungan setia hingga mati adalah hukum tertinggi. Namun, hukum tetap penderitaan manusia melalui alasan sah gugatan cerai seperti perilaku buruk, kronis, perzinaan atau judi, penyakit berat yang tidak sembuh setelah 3 tahun kejaman, atau penelantaraan secara adat. Pemutusan ikatan rohani harus melalui 4 tahapan spiritual. Kehadiran saksi, belah, keping, simbol, putusannya nasib, penyucian air suci, dan pemberian beras. Sebagai kesimpulan, hukum perkawinan itu adalah ekosistem hukum yang hidup, mensintesiskan wahyu Weda dengan kebijakan lokal untuk membimbing umat manusia menuju keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandasan dharma. Terima kasih. Om Santi Santi.